Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurjaman, NIM 18510109 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan LKPD Materi Aritmatika Sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8 terhadap kemampuan pemahaman matematik siswa SMP kelas 7. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing 1, Ibu Dr. Nelly Fitriani MPD, dan pembimbing 2, Bapak Wahyu Setiawan MPD yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pembahasan pertama mengenai latar belakang, pendidikan matematika sangat berperan penting karena matematika adalah ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu materi yang tercantum dalam pembelajaran matematika adalah aritmatika sosial. Adapun contoh kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa khususnya dalam mempelajari aritmatika sosial, yaitu yang pertama, siswa tidak dapat memilih rumus yang benar atau siswa lupa rumus yang harus digunakan. Yang kedua, siswa memilih rumus dengan benar tetapi tidak dapat menerapkan rumus dengan benar sehingga menunjukkan lemahnya pemahaman matematik siswa. Kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Kemampuan pemahaman matematik siswa penting untuk dimiliki karena kemampuan tersebut merupakan prasyarat seseorang untuk memiliki kemampuan yang lainnya. Dengan kata lain, kemampuan pemahaman matematik merupakan dasar dari kemampuan-kemampuan yang lain. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, bahwa secara umum kemampuan pemahaman matematik siswa di dalam pembelajaran sangatlah rendah. Pada saat pembelajaran, siswa tidak bertanya pada guru maupun siswa yang lainnya, meskipun sebenarnya mereka belum mengerti tentang materi yang disampaikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematik siswa yaitu dengan cara menggunakan bahan ajar, agar proses pembelajaran memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar kerja peserta didik atau bisa disebut LKPD. LKPD merupakan salah satu bahan ajar dan sumber belajar yang berperan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Namun pada saat ini, kebanyakan LKPD yang ada hanya menekankan pada rumus tanpa menunjukkan cara penemuan dari rumus tersebut, dan tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat menemukan konsep dari suatu materi secara mandiri, sehingga terkesan LKPD merupakan suatu ringkasan materi, kumpulan soal, dan menghindarkan dari kemampuan pemahaman matematik. Oleh karena hal tersebut, maka perlu dikembangkan LKPD yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematik siswa. Dalam penyusunan LKPD, tentunya harus menggunakan pendekatan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Pendekatan yang diterapkan guru dalam pembelajaran matematika salah satunya pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami materi dan konsep yang dipelajari melalui 5 tahap, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan materi secara aktif. Pendekatan pembelajaran saintifik pada saat ini dianggap mampu mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematik. Permasalahannya pada saat ini dengan berkembangnya teknologi, bagaimana membuat dan mengembangkan bahan ajar atau media pembelajaran yang dapat membantu siswa dan guru dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran matematika berbantuan Makromedia Plus 8 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya membantu guru dalam menyiapkan bahan ajar dan menyelenggarakan pembelajaran, meningkatkan kemampuan pemahaman matematik, dan meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Maka, pengembangan LKPD materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8 dapat digunakan terhadap kemampuan pemahaman matematik siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan LKPD materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8 terhadap kemampuan pemahaman matematik siswa kelas 7. Yang kedua, kelayakan LKPD materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8. Yang ketiga, keefektivitasan pengembangan LKPD materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8. Yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8 terhadap kemampuan pemahaman matematik siswa kelas 7. Selanjutnya, metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan yaitu Research and Development atau bisa disebut R&D. Penelitian R&D bisa diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru atau yang sudah ada. Maksudnya produk dalam konteks ini berupa buku, modul, LKS atau LKPD, dan alat pembelajaran di kelas, atau software berupa pengolahan data ataupun model-model pendidikan pembelajaran, pelatihan, bimbingan, manajemen, evaluasi, dan lain-lain. Untuk subjek dan lokasi penelitian, untuk lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 1 Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk subjek penelitian yang pertama itu uji coba terbatas terhadap 10 orang siswa kelas 8 yang sudah mempelajari materi aritmatika sosial. Yang kedua, uji coba luas terhadap 25 orang siswa kelas 8 yang telah mempelajari materi aritmatika sosial. Dan yang terakhir, uji coba produk terhadap 25 orang siswa kelas 7 yang belum mempelajari materi aritmatika sosial. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama itu lembar validasi, digunakan untuk memvalidasi bahan ajar yang dirancang. Yang kedua, lembar wawancara, dilakukan kepada guru matematika dan siswa SMP untuk memperoleh data tentang penggunaan LKPD yang biasa diberikan, serta tanggapan terhadap LKPD yang dikembangkan. Yang ketiga, angket atau kuesioner pada siswa untuk memperoleh data respon siswa sebagai pengguna terhadap LKPD yang dikembangkan. Yang terakhir, tes tulis untuk memperoleh data kemampuan pemahaman matematik siswa setelah melaksanakan pembelajaran pada saat uji produk dari bahan ajar yang dikembangkan. Dalam melakukan uji coba instrumen, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melihat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan melihat tingkat kesukaran. Selanjutnya, prosedur pengolahan data. Seluruh data dalam penelitian ini diolah menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada hasil penelitian mengenai proses pengembangan LKPD, materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Macromedia Plus 8. Adapun tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan, yang pertama itu ada studi pendahuluan, rancangan produk, draft produk atau desain produk, validasi produk ke-1, uji coba terbatas, revisi 1, uji coba luas, validasi kedua, dan uji produk. Yang kedua, hasil penelitian mengenai kelayakan LKPD yang dikembangkan pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Macromedia Plus 8. Adapun hasil yang didapat, yang pertama itu mengenai validasi LKPD yang diberikan oleh 3 validator, di mana ada ahli materi 1, ahli materi 2, guru, dan praktisi. Di mana pada validasi pertama, ahli materi 1 memberikan nilai dengan rata-rata persentase 76%, yang kedua ahli materi 2 memberikan persentase rata-rata 84%, dan yang ketiga itu guru atau praktisi memberikan persentase rata-rata 90%. Dengan interpretasi dari ahli materi itu valid, ahli materi 2 dan guru atau praktisi memberikan interpretasi sangat valid. Jika dirata-ratakan, pada validasi pertama itu persentase rata-rata yaitu 83% dengan interpretasi sangat valid. Adapun pada validasi kedua mengenai LKPD yang divalidasi, ahli materi 1 memberikan validasi dengan rata-rata 80%, ahli materi 2 persentase rata-rata memberikan persentase sebesar 97%, lalu ada guru atau praktisi pada validasi 2 tidak memberikan validasi, maka nilai validasi disesuaikan dengan validasi pertama yaitu 90%. Jika dirata-ratakan pada validasi kedua, hasil yang didapatkan yaitu 89% dengan interpretasi semuanya sangat valid. Yang kedua, validasi mengenai media. Pada validasi pertama, ahli media memberikan persentase rata-rata 82% dengan interpretasi sangat valid, sedangkan pada validasi kedua, ahli media memberikan persentase rata-rata 88% dengan interpretasi sangat valid. Dan yang terakhir, penilaian mengenai uji coba terbatas dan uji coba luas. Hasil yang didapatkan yaitu pada uji coba terbatas, persentase rata-rata 72%, sedangkan untuk uji coba luas, hasil yang didapatkan 73,12% dengan interpretasi kedua-duanya praktis atau layak. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai keefektivitasan LKPD yang dikembangkan pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Macromedia Plus 8. Untuk mengetahui keefektivitasan LKPD materi aritmatika sosial, maka peneliti menggunakan uji efektivitas di mana untuk mengukur keefektivitasan LKPD dengan memberikan tes kemampuan pemahaman matematik berupa post-test yang diberikan terhadap siswa kelas 7. Adapun soal yang diberikan disesuaikan dengan indikator kemampuan pemahaman matematik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, persentase rata-rata sebesar 66%. Dengan interpretasi LKPD yang dikembangkan adalah LKPD yang efektif digunakan siswa terhadap kemampuan pemahaman matematik. Yang selanjutnya, hasil penelitian mengenai kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan LKPD materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Makromedia Plus 8. Yang pertama mengenai proses penelitian yang dilakukan PTM, yaitu PTM terbatas, sehingga waktu yang diberikan terbatas. Yang kedua, pada saat pengisian LKPD, tidak semua peserta didik mengisi lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat dikoordinasikan dalam pengisian LKPD atau kuesioner. Yang keempat, tidak semua peserta didik mengumpulkan LKPD. Dan yang terakhir, tidak semua peserta didik memiliki handphone untuk menggunakan Makromedia Plus 8 dan kurangnya kesediaan InFocus di sekolah. Adapun kesimpulan yang didapat, yang pertama, proses pengembangan LKPD sudah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan Research and Development dengan tahapan pengembangan menurut Box and Gall. Yang kedua, mengenai kelayakan LKPD, menurut ahli dan praktisi mendapatkan hasil dalam kategori kelayakan sangat valid. Sedangkan respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan adalah LKPD yang praktis digunakan oleh siswa. Yang ketiga, keefektivitasan LKPD materi aritmatika sosial, hasil yang diperoleh dalam kategori efektif digunakan untuk siswa terhadap kemampuan pemahaman matematik. Yang keempat, kendala yang dialami peneliti pada saat proses pengembangan adalah siswa yang kurang aktif. Tidak semua siswa mengumpulkan tugas yang diberikan dan waktu yang sangat terbatas. Cukup sekian penjelasan hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.